kayak telur bebek telinga, rumah bertingkat sampai tidak ada tangga untuk naik lagi ke atas, kendaraan mengkilat. Ini yang dinamakan hayatad dunya, hayatad dunya, hayatad dunya. Apakah keindahan hidup dunia ini ada asar, ada bekas ke hatimu apa tidak? Maaf, sayang kita sudah selesai salat tarawih. Kalau sebelum selesai ini saya minta sebelum salat tarawih tadi, di tengah-tengah salat tarawih coba rasai ini. Masih teringat cinta kepada dunia di tengah-tengah salat tarawih tadi apa tidak? So melihat mana Pak Imam yang mengimami salat tadi, melihat deras suaranya, melihat aminnya, saya sudah senang sekali. Wah, ini berpengaruh kepada si makmum ini. Tentu makmumnya sudah ingat akhirat semua ini, sudah ingat akhirat semua, sudah ingat akhirat semua. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah ingat akhirat itu ini nyelip sedikit-sedikit hayatad dunia, hayatad dunia. Asar al-hayatad dunia berpengaruh kepada sudut hatinya itu, kesenangan hidup dunia, kesenangan hidup dunia, kesenangan hidup dunia. Bagaimana cara sekarang untuk membebaskan alam dunia dari pengaruh tipuan penghidupan dunia? Barat timur sekarang dunia kena taufan, perlumbaan hidup dunia, tafakhur, bersombong-sombong dengan harta, bersombong-sombong dengan banyak anak, bersombong-sombong dengan tinggi rumah, bersombong-sombong dengan kendaraan mengkilat, bersombong-sombong, bersombong-sombong, bersombong-sombong dengan lupa kepada Allah. Ini lenggangnya dunia sekarang. Tidak membedakan negeri Yahudi, negeri Nasrani, negeri Hindu, negeri Islam, sama kena taifun mata'il hayatid dunia. Ini kita bicarakan di dalam bulan Ramadan. Saya pilihkan hari berbicara dalam soal ini di bulan Ramadan. Kita sedang tengah-tengah tirakat, nahan nafsa anil hawa. Kita meninggalkan makan siang, meninggalkan minum. Saya heran sekali. Puasa hari Senin, hari pertama, pagi-pagi jam 10 ada tamu datang. Anak muda, tegap, cocok untuk jadi calon boxer. Dia mengatakan, Pak, ini sudah jam 10, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak ada apa-apa. Biasanya ini sudah 2 bungkus rokok jam 10. Ini jam 10 belum, 1 rokok belum, enggak apa-apa. Dia berasa bangga karena sampai jam 10 berhasil sudah meninggalkan rokok. Ya Allah, ya Allah. Mau saya puji ini orang apa mau saya celah apa mau saya ketawai? Tapi dia berasa bangga karena sampai jam 10 menurut biasa ini sudah 2 bungkus rokok sudah selesai, sudah masuk bungkus ketiga. Ya saya katakan mudah-mudahan sampai sore nanti bisa selesai bukumu, tidak kena nikotin apa-apa. Saudara, sebagai orang tua, laporan ini menyenangkan saya.
Karena si pelapor ini jujur. Karena yang dia bicara ini raja rokok. Saudara tahu saku baju saya dulu di waktu muda 4, 1, 2, 3, 4, 5 di belakang satu saku celana. Di sini rokok dalam negeri, di sini rokok luar negeri, sini rokok yang dilinting keluaran Kudus, di sini rokok yang lain lagi lintingannya, yang di belakang pipe old English temakonya. Bagaimana pencandu saya merokok waktu muda dulu, saya tidak yakin bahwa akan ada kemungkinan meninggalkan rokok, tapi kok ya juga berhasil. Sebelum umur mencapai 50 tahun saya sudah talak 3 kepada seluruh rokok, sekalipun pipe masih 5 biji, pipa yang ukuran internasional ini semua, yang harga-harga mahal, nanti jadi contoh kepada anak-anak di belakang, cucu-cucu bahwa neneknya dulu juga ahli rokok. Saudara ingin, saudara barangkali bertanya, bagaimana Pak Gafar kok bisa berhenti merokok? Hanya satu yang menyebabkan saya berhenti merokok, takut mati. Nah, ada dokter mengatakan tidak ada jalan lain lagi ini tinggal satu, mati. Belum siap untuk mati. Kalau belum siap untuk mati, ya coba tinggalkan saja rokok. Saya pikir-pikir tertimbang mati yang lebih baik berhenti merokok. Saudara, saya tidak bisa melupakan besar jasanya istri untuk meninggalkan rokok, karena keberhasilan ini sangat meminta bantuan orang terdekat. Saudara, wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, orang yang wataknya watak yuyu, suka melanggar peraturan, apakah peraturan negara, apakah peraturan Tuhan, peraturan adat, peraturan istiadat, tidak dibicarakan di sini. Asal melanggar, pelanggaran ke sini, watak yang jelek dari manusia marah, dan setan mengatakan di balik segala yang terlarang itu, situ terletaknya enak. Laki-laki yang terlalu terpengaruh kepada kawin, belum laki-laki itu kalau segala wanita di dunia sudah jadi istrimu, nah itu kamu laki-laki itu. Kalau perlu juga segala babi, segala celeng jadi istrimu, nah itu kamu sudah makhluk betul-betul itu. Ini menurut istilahnya yuyu. Saudara-saudara yang terhormat, ada pembicaraan di belakang yang lebih penting. Kita tutup pembicaraan tentang yuyu. Memang syaitan berhasil mempengaruhi nenek kita, sehingga antara Adam dengan Musa terjadi jadal, perang mulut yang disaksikan oleh seluruh isi alam yang bernama manusia. Oleh karena
sesudah ribuan tahun di padang mahsyar, matahari hanya terpegang oleh tangan di atas kepala, tempat berteduh tidak ada, pakaian sehelai benang pun tidak ada. Seluruh manusia dihimpun di padang mahsyar dengan segala kepayahan, dengan badan seluruhnya ada perubahan. Ternyata manusia di mahsyar nanti tidak persis seperti bentuk badannya dimasukkan ke lahat, ke kubur. Beberapa hadis dalam masalah ini ada perlainan pendapat. Satu, di mahsyar segala manusia dalam ukuran umur 30 tahun. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Ukuran 30 tahun. Tapi badan manusia di mahsyar mewakili pekerjaannya selama di dunia. Jago-jago pemilihan umum, lidahnya ada yang panjangnya 3 meter. 3 meter. Mulut sebesar ini, lidah 3, bagaimana masuknya ke dalam? Dia harus mencari keranjang untuk pembawa lidah. Termasuk ini, ya Allah, kiai, ulama. Nah kebetulan di mana-mana yang dipaksa bicara ini sekarang ulama. Karena saya teringat, ya Allah, jadi kalau saya nanti lidah saya harus 3 keranjang, tidak doyan saya jadi pembicaraan, takut sekali. Tapi kalau tidak saya bicarakan ini, siapa yang akan menafsirkan ayat ini nanti? Mudah-mudahan saja saudara nanti kalau melihat lidah saya kepanjangan di akhirat, supaya saudara turut memikul tanggung jawabnya. Penitia terutama ini yang menyuruh saya. Jadi tukang pidato. Ya mudah-mudahan saja yang pidato dengan yang hak, yang benar, mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas, barang yang paling berat untuk manusia di akhirat, barang yang di dalam badanmu dikurung di dalam 2 sel. Tahu lidahmu itu kurungannya apa? Yang pertama bibir, itu tuh. Dan sebelah ke dalam ruji besi, besinya putih, gigi. Itu pun ya Allah, kalau yang di dalam mau bicara, tidak berdaya ini pagar besi dan pagar yang tidak lalu angin ini ditembus. Apalagi kalau sudah marah, ya? Loncatnya mulut keluar itu ngomong itu tidak terkendali lagi. Ya Allah, ya Rabb. Kebetulan sekali manusia yang jatuh ke neraka karena kakinya dulu masuk ke neraka itu sedikit sekali. Kebanyakan orang ke neraka itu yang jatuh lebih dulu mulutnya, diseret mulutnya ke neraka. Apalagi orang perempuan. So, yang sukar mengendalikan mulut itu orang perempuan. Apalagi kalau umurnya sudah di atas 40. Ya? Perempuan umur sudah di atas 40 di bulan Ramadan, itu dari jam 4 sampai jam 6 bisa pidato terus. Sore, asar itu sampai jam 6 pidato terus kalau tersinggung. Kalau dia marah. Saudara-saudara yang terhormat, maaflah, penjagaan kepada mulut dalam berbicara, kata-kata yang bisa membawa fitnah, kata yang bisa membawa perceraian dan perselisihan, inilah yang harus kita jauhi. Kemudian gabungan maha berhikmah kalamullah
menggabungkan antara kata-kata fa'amma man tagha wa asara al-hayatad dunya, fa'amma man tagha, orang yang suka melanggar lalu sangat berpengaruh ke dalam jiwanya itu soal-soal kesenangan hidup dunia. Satu di antara yang mempengaruhi dia betul kekayaan. Fulus. Kalau adalah tipuan dalam alam ini yang seluruh manusia harus turut membela diri daripadanya, itu tipuan fulus. Fulus itu penipu. Dia minta dijaga dan tidak pernah menjaga. Orang akan keluar dari rumahnya yang diingat dulu kunci kas. Sudah diputar tadi belum? Apa maknanya nih? Uang jangan lari. Padahal yang di rumah cuma anak, bini dengan cucu. Kok tidak percaya kepada semuanya itu? Nah, ini anehnya fulus ini. Itu sejelek-jelek orang sakarat. Orang sakaratil maut sudah dekat akan mati. Kalau dia masih bicara tentang ini itu masih normal. Tapi kalau sudah dia minta kunci, dia gigit kunci kasnya, berengkasnya itu. Tidak percaya kepada orang lain. Ini macamnya manusia kalau sudah terpengaruh oleh fulus. Yang paling curang di dunia ini dalam cinta sayang fulus. Sampai di mana fulus mau menurutkanmu? Mau dia menurutkan sampai ke lahat? Tidak ada manusia yang diturutkan fulus sampai ke lahat. Baru akan dikafan saja fulus sudah menjauh. Kalau kamu sudah selesai dimandikan mau dikafan, kebetulan ada fulus yang nyantel ke dalam mulutmu jadi gigi emas. Anakmu mengatakan copot, gigi emas dicopot, padahal yang fulus yang punya gigi itu sendiri. Coba apalagi kalau kebanyakan gigi emas kayak orang perempuan, nih copot ini semua. Coba. Apa ada uang itu yang boleh mengantarkanmu sampai ke lahat? Enggak. Asaral hayatad dunya, fulus. Baik, sementara dalam Ramadan ini ketahuilah rahasianya, rahasia fulus. Mau tahu fulusmu itu yang punyamu yang mana? Apa yang dalam berangkas itu? Enggak. Fulusmu yang punyamu itu yang masuk ke mulutmu, kamu makan itu punyamu. Yang tinggal dalam gudang, belum tentu itu. Jangan jatuhnya kepada sitan sama silim nanti. Lain yang menyimpannya, bukan kamu dan bukan anakmu.
Ada lain namanya sitan sama silim. Jadi sebanyak yang kamu makan sekarang dan sebanyak yang kamu pakai itu punyamu. Sesudah itu yang kamu siapkan untuk kamu bawa pergi haji. Kalau jadi haji. Kalau ada kucing di dekat meja makanmu, dan kucing itu ngelirik ke meja makanmu, hati-hati. Ini pintu sorga yang terbuka ini di bawah meja. Yang dimintanya itu bukan daging. Restan-restan tulang ikan yang tidak bisa kamu makan lagi. Coba lemparkan sama dia. Jannah ini. Kalau dimakan tulang ikan oleh kucing ini, dia bawa keluar, dia doa ke sebelah. Mudah-mudahan yang satu ini orang Jakarta ke surga ini. Hanya tulang ikan yang kamu sedekahkan ke kucing. Ya, saya teringat ada kawan saya di Surabaya yang ahli kucing, almarhum sudah meninggal dunia, ketua Masjid Mujahidin, penyayang sekali kepada kucing, sehingga dimasukkannya belanja dapur dia itu dicatat setiap hari berapa istrinya harus membelikan makanan untuk kucing. Bagus itu, bagus. Penyayang kepada kucing, penyayang kepada ayam, ketimbang bakhil. Saudara-saudara, mau apa saudara dengan uang ini? Mau menguasai? Jawabnya uang seluruh alam sama. No, tidak bisa. Belum pernah ada manusia menguasai uang sejak dari Nabi Adam sampai sekarang. Hanya manusia dipermainkan uang dan disuruh berkelahi oleh uang, dan dia menguasai uang, menguasai manusia. Mana manusia yang menguasai uang? Uang yang menguasai manusia. Maaf saudara-saudara, saya terpaksa berbicara berbaran sekarang. Kartu terbuka. Berapa macam ilah sesembahan yang disujuti manusia di Indonesia sekarang ini. Sesembahan yang disujuti manusia di Indonesia berapa macam? Ada yang menyembah tepekong, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah keris, ada yang menyembah macam-macam sesembahan. Termasuk ada yang menyembah nyonya. Ya. Nah bagi dia nyonyanya itu innahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir, di atas dari segala nyonya. Coba kamu lihat sekarang. Mana rekor? Dipegang siapa rekor? Ilah mana sekarang yang paling ramai disujuti oleh makhluk? Gunung Kawi udah mulai agak sepi. Borobudur sudah mulai menurun. Tuhan yang paling ramai disujuti orang sekarang, al-laddah. Laddah. Bahasa Arabnya al-laddah. Bahasa Indonesianya senang. Tuhan senang. Di mana senang berada sekarang semua orang lari ke sana. Coba kamu siarkan di TV, senang berada di puncak, Jakartanya orang besok lari ke puncak. Ya. Oh senang pindah di puncak ke Senayan lapangan.
Semua lari lagi ke sana. Oh, pindah lagi ke pinggir laut. Di mana senang itu berada sekarang, ke situlah orang sujud. Kenapa? Karena isi dunia athar al-hayat dunia. Pendirian isi dunia sekarang berbuat dosa dan terpengaruh oleh senang dunia. Kadang-kadang tidak cocok dengan ukuran. Udah putih, rambut di kepala. Tadi sudah jam 6:30 maghrib. Kadang-kadang lebih muda dari anak muda seleranya ke dunia. Tidak tahu malu. Ini macamnya manusia kalau sudah dipengaruhi oleh tagha dan athar al-hayat dunia. Maaf saudara-saudara, ada imbangan daripada ayat ini. Semoga Ramadan akan berhasil mencabut dari batin kita urat-urat tunggang dari kalimat tagha ini. Suka melanggar peraturan, cobalah hilangkan dari dadamu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. At-ta'ah. Karena kebetulan ada satu rahasia di sini. Saya melihat rahasia bahasa. Saya tahu rahasia bahasa ini sesudah mengetahui dialog peperangan mulut antara Adam dengan Musa. Nabi Musa cara kasarnya barangkali sudah mempergunakan telunjuk kiri menyerang Adam. Nenek katanya kepada Adam, karena nenek memperturutkan selera, lah kami anak cucu yang payah. Selero begindo. selera. Oleh karena masalahnya masalah makan buah huldi. Udah tua kok selera juga. Buah huldi, buah makanan juga yang ini yang dipukulkan oleh Musa kepada Adam. Karena nenek memperturutkan selera kami yang payah di akhirat. Rupanya Nabi Adam melihat, kamu ini kan Musa Israeli. Iya, dia Musa Israeli. Kan kamu yang menerima Taurat. Iya, saya yang menerima Taurat. Kamu yang kalimullah. Iya, saya yang kalimullah. Saya yang berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kan kamu sudah tahu 400 tahun sebelum saya dijadikan Allah sudah dituliskan di Lauh Mahfuz bahwa saya akan makan buah khuldi dan terusir dari surga. Jadi 400 tahun sebelum saya dijadikan Allah sudah dituliskan saya akan buah khuldi dan akan terusir dari surga. Bagaimana saya akan melawan takdir Allah itu? Kan kamu yang menerima itu. Iya, ya kan Nabi Musa berasa, iya sudah takdir Allah ini. Itu jangan gampang-gampang menyerang itu katanya. Ini diketahui oleh seluruh umat di mahsyar. Bagaimana hujjah daripada Musa dipatahi oleh Adam dengan kalimat takdir ini. Bagaimana saya akan menentang takdir? 400 tahun sebelum saya dijadikan Allah sudah dia tuliskan saya akan terusir dari surga dan saya akan makan buah khuldi. Begitu agak lunak di Musa. Baiknya bagaimana sekarang? Begini saja. Kamu datangi Nabi dan Rasul sesudahku yang banyak jasanya. Siapa? Nuh. Oh, Nuh. Teriak di mahsyar. Nuh, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh.
Saudara heran, kenapa kok pakai teriak? Nabi tidak tahu lagi bahwa pangkatnya Nabi di masyar itu. Apalagi cuma jadi lurah sekarang. Di akhirat nanti kamu ingat bahwa kamu lurah. Apalagi menteri. Menteri kasih urusan air.